Mari kita berdoa. Tuhan, berikan hatimu, karena seringkali kami tidak bisa menangkap hatimu. Ampuni kami kalau kami yang sudah menerima sangat banyak, tetapi kami tidak bisa Tuhan untuk bersaut-sautan dengan Engkau. Mari Bapak, tembusi setiap hati kami, tembusi sampai yang paling dalam. Buat setiap kerak-kerak yang bukan daripadamu, buat setiap kebodohan itu boleh dicabut dalam hidup kami, dan buat kami menangkap yang ilahi. Buat kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi pelaku firman, menikmati semua kebaikan-Mu, dan kami benar-benar kuat. Kami mengalami cinta-Mu sampai garis akhir. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, di tempat ini saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara punya passion, punya cinta yang luar biasa. Kita kemarin sudah dapat belenggu cinta, saudara ya. Saudara, sekarang kita akan teruskan dengan aroma cinta. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dari The Passion, saya terjemahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertentangan dengan pandangan manusia. Tuhan tidak pernah terlambat dengan janjinya, seperti yang dianggap terlambat oleh beberapa orang. Tetapi sebaliknya, penundaan tersebut hanya menunjukkan kesabarannya yang penuh kasih terhadap kita. Karena Dia tidak menghendaki agar ada yang binasa, tetapi membawa kepada pertobatan. Saudara, ini tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi ini juga tentang penggenapan apapun dalam janji kita. Saudara, seringkali ada banyak janji yang sepertinya gak datang-datang. Saudara, beberapa orang berkata kepada saya, Bu, mau sampai kapan teriak lawatan? Saya berkata, saya gak peduli, karena saya tahu sekali waktu pasti terjadi. Saudara, mungkin beberapa berkata, saya ini udah menantikan janji untuk diberkati. Saya udah menantikan janji punya anak. Saya udah menantikan janji akan dipakai Tuhan, tapi gak datang-datang. Saudara, ayatnya jelas berkata, kita mengalami penundaan, delay. Saudara, dan penundaan karena apa? Karena kesabarannya yang penuh kasih. Tujuannya apa, saudara? Masih ada yang gak benar di kita, dan Tuhan mau kita bertobat. Karena kalau kita dikasih sekarang, dengan mudahnya kita binasa. Saudara, saya ini melihat dalam hidup saya, ngeri saudara. Saya orang yang melihat kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan. Pada waktu miskin saudara, wah saudara ya, angkat tangan doa itu pagi siang sore. Begitu dapat fasilitas, jalan-jalan diberkati, hilang semua doanya, hilang saudara. Dan kemudian dalam waktu singkat sangat sombong. Dalam waktu singkat saudara, sudah tidak ada lagi suaranya, lenyap tak berbekas. Saudara, kita tahu penyanyi-penyanyi hebat anak Tuhan yang begitu naik, kemudian dibayar sama dunia. Saudara, jangan berpikir penyanyi-penyanyi hebat di dunia itu adalah orang ateis dulunya. Enggak. Ada Whitney, saudara, penyanyi terbaik segala abad. Saudara, kita tahu bahkan Lady Gaga. Saudara, itu umat Tuhan dulunya, penyanyi altar. Tapi pada waktu diangkat, mereka memilih dunia. Bahkan yang menyanyikan Alpha and Omega hancur. Jadi seringkali ada hati Tuhan yang berkata, nak, beresin itu dulu. Kalau itu gak kamu beresin, aku angkat hilang kok. Aku angkat pasti binasa. Saudara, jangan berkata, ya itu penyanyi, itu hamba Tuhan. Saya enggak. Saudara, saya ini saksi mata. Saudara, mungkin ada sekitar 20-30 donatur Mahanaim
yang waktu jadi donatur pertama kali datang dalam keadaan susah dan hutang. Saudara, mereka datang dengan air mata dan berkata, "Bu, doakan saya ini hutang. Tapi saya tetap mau menabur sampai saya larang-larang." Saudara, ada orang ya, saudara cuma punya mobil jelek dikasih. Dan dalam waktu 1 tahun Tuhan angkat bang, mobilnya punya 2. Tapi ketika Tuhan angkat bang, saudara ya, marah kok, pergi. Dan berkata, "Tidak usah Tuhan-Tuhanan." Manusia ini mengerikan, saudara. Yang di dalam ini seringkali baunya kesombongan, baunya kebenaran diri sendiri, baunya ini seringkali, saudara, kenyamanan, baunya ini seringkali, saudara, pengennya jadi raja, bos. Begitu tidak dituruti, bam, pergi. Cuma gak kelihatan aja waktu miskin, gak kelihatan waktu di bawah. Dan begitu naik, semua kelihatan. Karena itulah Tuhan bilang, "Aku ini sabar, pengen beresin dulu, supaya pada waktu aku memberikan janjimu, engkau menjadi sangat ajaib." Saudara, kita langsung ayatnya berkata, saudara ya, langsung pindah ke dalam Song of Song, Kidung Agung 4 ayat 13 ya, The Passion. Saudara, ayatnya berkata gini, saya terjemahkan langsung ya. Tunas-tunas kehidupanmu sekarang bertumbuh. Ketika saudara ada di dalam kebaktian, diajar, dididik, maka tunas-tunas kehidupanmu itu bertumbuh. Dan dikatakan betapa indahnya surga yang ada di dalammu. Saudara, Tuhan kasih yang namanya benih surga. Itu di dalam kita dan itu butuh bertumbuh, saudara. Itu butuh bertumbuh. Saudara, saya punya teras. Dan di depan teras saya itu ada banyak sekali, saudara. Saya kasih mawar. Karena saya pencinta mawar. Saya kasih mawar macam-macam. Dan setiap hari saya kerjanya cuma gini. Ya, asik. Hari ini mawar merah putih tumbuh. Hari ini mawar oranye tumbuh. Hari ini ya mawar yang saudara belang-belang berbunga. Dan saya menikmati. Dan setiap kali saya menikmati, Tuhan tuh ngomong begini, "Nah, yang kamu rasa." Saudara, mawar saya itu kecil-kecil, saudara. Tapi bunganya banyak, saudara. Dan saya juga heran, itu mawar disilang berapa kali. Bunganya itu setiap bunga beda. Warnanya ada yang merah putih, jadi satu bunga warnanya merah dan putih. Ada yang orange sama kuning, wah pokoknya macam-macam. Dan setiap kali saya menikmati, saya bilang ini, wow, ini beda lagi. Ini tumbuh luar biasa. Tuhan bilang, "Kamu tahu, itu yang aku nikmati dalam hidupmu. Setiap kali aku melihat engkau berbunga, setiap kali aku melihat engkau berbuah, setiap kali engkau mengeluarkan bau harum, aku sangat menikmati. Tapi betapa sedihnya aku kalau melihat benih ilahi yang aku taruh dalam hidupmu itu menjadi kering dan menjadi layu." Saudara, ayatnya belum selesai. Ayatnya bilang begini, "Ketika aku di dekatmu, aku menyium aroma rempah-rempah terbaik. Karena banyak sekali buahku yang sempurna tumbuh dalam batinmu." Saudara, Tuhan sangat ingin mencium kita. Dia dekati kita, saudara, dan dia bilang, "Wow, hari ini ada bau surgawi. Bau yang sangat nikmat. Aku mencium dari hidupmu, nak." Dan dia mengecup, saudara, dahi kita. Maukah saudara menikmati cintanya Tuhan? Dan ayatnya luar biasa. Yang dia cari, saudara ya,
next. Yang dia cari itu bau apa? Ditulis loh saudara di Alkitab. Saudara, yang pertama dia cari gairah dari bau delima. Kemudian yang kedua dia bilang, aku ini cari bau bunga henna dari surga. Yang ketiga dia bilang, aku cari narwastu. Yang keempat dia bilang, aku cari saffron. Aku cari daun tebu. Aku cari kayu manis. Aku cari kemenyan. Aku cari mur, air mata yang mengalir. Aku cari garu yang begitu kuat seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Saudara, pagi hari ini saya mau bahas ini aja. Tapi nanti ada lagi bahasa aslinya dan sebagainya. Tapi tahukah saudara, yang pertama dia cari adalah gairah. Saya ketemu dengan banyak saudara, pembisnis, pemimpin, saudara CEO. Dan ketika mereka wawancara ya, seseorang, dan dia bilang gini, orang itu mungkin baik, tapi kalau dia tidak ada gairah, kerja, ya Pak, saya kerja butuh duit, nggak akan diterima, nggak akan diterima. Kenapa? Karena tidak ada passion, tidak ada gairah, tidak akan ada inisiatif, tidak akan mau kerja lembur. Saudara, pertanyaan wajib kalau saudara interview adalah begini, bersediakah saudara kerja lembur? Bersediakah saudara weekend masuk? Dan kalau saudara jawab gini, maaf ya Pak, tidak bisa, selesai, nggak akan diterima. Kenapa? Tidak ada gairah. Saudara, seringkali saudara mimpin pujian, saudara doa keliling, saudara bahkan deklarasi tanpa gairah. Dan itu bau yang Tuhan bilang begini, nggak usah lakuin deh, nggak usah. Aku tidak melihat gairah. Saudara, hari itu teman saya, dia itu pergi saudara ke Australia. Dan saudara, dia ngotot sama suaminya, sama anaknya, bilang begini, pokoknya kita tembusi tempat-tempat tinggi. Jadi dia sengaja pergi ke hotel yang paling tinggi, ke gedung yang paling tinggi, kantoran yang bisa dimasukin. Tempat tinggi cuma apa? Deklarasi. Sampai saya bilang, saya aja nggak seperti itu. Tapi dia bilang, Bu, tahu enggak, setiap kali saya berdiri di tempat tinggi padahal susahnya setengah mati. Ya sudah tahu ya, kalau di kantor saudara enggak punya izin, mana bisa sih naik ke atas. Tapi ini orang ngotot. Akhirnya dapat izin, bilang, Pak, saya dari Indonesia cuma pengen lihat dari atas. Selalu dapat. Dan dia bilang, begitu saya nyembah tuh, cuma nyembah, cuma bilang, Tuhan, sudah hadirat Tuhan datang. Dan ketika dia pulang, saudara, dia bisnisnya, ya semua permintaannya, termasuk dia itu pada waktu di atas, dia cuma berdoa gini, Tuhan, dia punya anak yang usianya itu sudah 40 tahun, perempuan. Saudara, dia cuma bergumam gini, Tuhan, ini anakku sudah 40 tahun loh, pacar aja belum muncul. Saudara, dia cuma bergumam begitu. Dia bilang, Bu, saya turun, saya ketemu anak muda di depan kantor bule, saudara, dan tidak tahu bagaimana ternyata anak muda ini sangat suka orang Indonesia. Saudara, orang ini ternyata orang gereja, dia boleh melayani di tempat gerejanya. Singkat cerita, saudara, menikah. Kemarin minta saya berkati. Dan dia bilang gini, coba ibu tahu, ini dia bilang ke menantunya, jarahan dari tempat tinggi. Dia naik ke tempat tinggi, turun, dapat menantu. Bayangin, kok bisa pas ada di situ? Saudara, kok bisa bule, nggak bisa ngomong Indonesia, tapi anaknya bahagia karena anaknya juga kerja keras dan lebih suka ngomong Inggris. Saudara, dan dia bilang gini, bagaimana di Australia
Tuhan bisa temukan bule yang suka Indonesia, cinta Tuhan, dan ketemu. Dia bilang ini jarahan di tempat ini karena Tuhan mencium bau apa? Gairah. Saya tidak tahu apa yang Tuhan taruh di hatimu. Mungkin Tuhan bilang bisa dan kamu itu turun ke jalan-jalan ngambil orang AIDS. Bisa dan kamu kasih makan para waria. Kalau engkau lakukan apapun dengan gairah, itu bau yang Tuhan katakan aroma cinta. Saudara, ada yang kedua. Saudara, dikatakan bunga henna dari surga. Saudara, kalau kita masuk ke bunga henna ya, saudara, ini bunga, arti kata dasarnya kalau ditarik itu pengampunan. Ada banyak orang Kristen setiap kali mengalami dilukai, setiap kali saudara, mungkin ada yang menipu kita, saudara, ada yang bikin malu kita, maki kita padahal kita tidak salah. Yang keluar dari sini ini bau apa, saudara? Bau marah, sakit, berontak. Ataukah yang keluar dari sini ini tiba-tiba pengampunan? Dan itu adalah bau yang paling Tuhan suka. Tuhan berkata ini bau surga. Karena hari itu Bapa, Yesus, Roh Kudus bahkan sampai hari ini mengerjakan pertobatan. Yesus mati di salib. Bapa memberikan anaknya hanya karena bau surga adalah bau pengampunan. Bau pengampunan. Saya ketemu dengan orang yang diperkosa sama bapak tirinya. Saudara, dia diperkosa dengan bapak tirinya. Dan orang ini gak usah nyanyi, saudara. Cuma bergumam, hadirat Tuhan kenceng. Saudara, dia cuma di sebelah saya. Dia mau kesaksian, saya khotbah. Dia ini gak ngapa-ngapain, cuma bergumam pelan-pelan. Hadirat Tuhan kenceng. Saya bilang gini, wih, ini orang dicintai Tuhan. Saya gak bisa pungkiri, ini orang bawa sesuatu yang dari surga. Ketika dia di depan, dia cerita. Dia bilang, saya diperkosa sama bapak saya. Dan hari itu saya hampir gila. Ketika Tuhan datang dan memeluk saya. Saya bilang, pantas. Dia bilang, hari ini saya yang merawat bapak saya, bapak tirinya. Saya yang setiap bulan kasih dia uang. Saya satu-satunya dari anak asli, anak angkat, yang sampai hari ini setiap minggu jemput dan bawa dia ke gereja. Dan saya bilang, pantas. Cuma bergumam saja, saya rasakan bau surga. Saya berdoa, saudara ini setiap kali dilukai, setiap kali mengalami yang gak enak, mungkin dimarahin padahal sudah tidak salah, itu kesempatan melepaskan bau surga. Aroma cinta. Aroma apa? Pengampunan. Saudara, kita teruskan yang ketiga. Yang ketiga adalah narwastu. Itu adalah kemanisan, tetapi itu penyerahan total. Saudara, kalau yang butuh PPT-nya tinggal minta di belakang ya. Ini punya Tuhan, bukan punya saya. Daripada saudara potret-potret, kasihan. Saudara minta di belakang, sudah dapat komplit ya. Saya sangat suka kalau saudara pelajari lagi di rumah. Saudara bayangkan penyerahan total. Seringkali kita ini anak Tuhan ngomongnya di mulut, aku percaya. Tapi kita tidak punya penyerahan total ya. Kita tidak berkata, Tuhan apapun pasti baik kok. Yang kau biarkan terjadi, engkau sanggup mereka-reka yang buruk menjadi sebuah kebaikan. Engkau sanggup pada waktu aku di lembah, maka lembah akan menjadi lembah pujian.
Pada waktu aku di atas, Engkau akan sanggup untuk merubah setiap keadaan badai menjadi kesempatan buat kita terbang tinggi. Tapi kita butuh penyerahan total. Saya ketemu seorang yang kena sakit kanker dan buat saya ini, wow, ini penyerahan total yang Saudara, itu saya udah berapa kali cerita ya. Ini orang telepon, masih zamannya telepon. Saudara, dan dia telepon saya bilang gini, Bu, doakan saya ya supaya saya tambah dekat Tuhan, tambah cinta Tuhan. Pokoknya ngomong begitu. Terus akhirnya dia bilang, karena divonis kanker. Saudara, saya ini kan langsung otomatis ya, namanya juga pendeta. Saya doain ya supaya kankernya sembuh, supaya kamu ndak usah ngalamin apa-apa. Baru kali ini saya dijawab begini, jangan Bu. Hah? Jangan. Terus kamu minta didoain apa? Saya menikmati masa-masa ini. Hah? Pertama kalinya saya dengar orang bilang begitu. Hah? Terus dia bilang begini, Tuhan gak mungkin salah. Pasti ada rencana yang sangat indah. Saya harus melewati ini. Sampai saya bilang, Tuhan, ini penyerahan bau narwastu yang wow. Singkat cerita, saudara, dia dikeluarkan. Tapi sebelum dikeluarkan, perusahaannya berkata, kita tanggung semua biaya. Saudara, dan dia dapat pensiun. Dan dia bilang, bayangin Bu, saya tiba-tiba punya 500 juta dari uang pensiun. Loh, harusnya nih ya, udah kanker, pensiun, di DO, dikeluarin. Loh, harusnya kan begitu ya. Dia bilang, aduh Bu, Tuhan itu baik. Saya ini dapat 500 juta karena di pensiun dini. Ya ampun, kok bisa ya saudara. Dan dia bilang gini, dan semua sampai saya sembuh, ongkos obat dibiayai, semua dibiayai. Saudara, dia bilang ini, aduh Bu, saya mesti terapi 5 sampai 7 kali. Tuhan itu baik. Ya ampun, 7 kali radiasi terapi, Tuhan itu baik. Saya benar-benar gak bisa mengerti loh. Dia bilang, setiap kali saya ada radiasi, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya menangkan minimal 5 orang. Dan dia bilang, anak-anak saya itu gak pernah ada waktu, semua sibuk, anaknya sukses juga. Sejak ini dia bilang, setiap hari ada yang datang. Dia bilang, bagaimana saya tidak dimanja Tuhan. Setiap minggu dia bilang, anak saya semua kumpul, anak saya mimpin doa, kita semua doa bareng. Dia bilang, ini benar-benar berkat, ini benar-benar keajaiban. Dan setelah dia selesai prosesnya, mereka sekeluarga jalan-jalan ke Bali. Dan mereka bilang, kami nikmati dengan sangat indah. Dan kami di Bali juga perang, kami di Bali juga bisa untuk bersaksi dengan banyak orang. Selesai pulang dari Bali, dia dapat pekerjaan, gajinya 4 kali daripada gaji yang lama. Padahal usianya sudah berapa? 56. 56 ini kan sudah masa pensiun. Dia dapat gaji dengan 4 kali gaji yang lama. Dan dia bilang ke semua orang, lihat kan, Tuhan itu baiknya, Tuhan itu ajaibnya, Tuhan itu dahsyatnya. Ini bau narwastu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kemarahan, tidak ada curiga. Tapi yang dia katakan, Tuhan, thank you, thank you. Aku nikmati tiap langkah jalan dengan Engkau. Aku nikmati setiap keadaan yang Kau rubah jadi kebun pujian. Bisakah saudara punya bau ini? Dan bau ini membuat Tuhan berkata, nah, bau ini tidak mungkin aku nikmati dari malaikat, karena malaikat tidak akan mengalami itu. Bau ini tidak mungkin dia nikmati saudara di surga, karena itu dia mencari dari setiap saudara. Kita lihat yang keempat, saudara, ini bau kurkuma.
Saudara, ini ada kilau, bunganya ini mahal banget. Di Eropa ini selalu dipakai, ditaruh saudara di hidangan para raja. Selain baunya, ini juga ada kilaunya, keluar serbuk emasnya. Ini salah satu yang keren. Saudara, pada waktu Bahtera dulu pernah makan bunga, orang-orang memaki-maki kita dan berkata, anehlah, sesatlah, klenik. Dalam hati saya menghela nafas. Jadi kalau ada yang begitu, saudara jawabnya begini, Bapak pasti belum pernah fine dining yang di atas 5 juta ya. Kenapa? Karena fine dining yang di atas 5 juta pasti pakai apa? Bunga. Makanannya pasti ada bunganya. Saudara, kalau ada orang bilang Bahtera makin aneh makan emas, jawab aja, Bapak belum pernah fine dining ya yang di atas 3 juta ya. Gitu aja saudara ya. Kenapa? Mereka nggak ngerti. Saudara, bahkan setiap hari Ratu Elizabeth, saudara itu nyeduh ya yang namanya teh sama bunga. Nah, salah satu bunga yang mahal ini adalah bunga saffron. Saudara ya, dimakannya bunga begini dicampur di salad, benar-benar bunga asli. Tapi bunga ini saudara kurkuma kalau bahasa Indonesianya. Dulu waktu kecil Joshua itu masalah dengan enzim dan gak bisa makan saudara. Setiap kali makan 3-4 sendok muntah saudara, tetapi dia juga gak punya selera makan ya. Aduh, kalau bujuk dia makan tuh aduh susahnya. Sekarang nurun ke anaknya saudara. Dan yang gede, kalau yang kecil nurun mamahnya. Saudara, itu lucu banget saudara. Kalau yang gede setiap kali ditawarin makan dia bilang no. Kalau yang kecil nggak ada apa-apa bilang begini, Oma lapar, nasi katanya. Tadi malam aja malam-malam masih bilang, Oma lapar, nasi katanya ya. Saudara, yang kecil nih Elion ya, nasi Elion ya. Saudara, yang ini anaknya pokoknya papa mamahnya. Yang satu morning person, yang satu saudara night person ya. Yang perempuan itu night person. Kalau malam saudara, wah tiba-tiba energinya berlipat kali ganda. Saudara ya, kalau pagi teler. Ya, itu mamahnya saudara. Kalau papanya pagi on, nah ya, jam 8 udah saudara. Ya, kalau yang cucu saya yang perempuan, aduh, saya sampai bilang luar biasa. Sudah mau tahu apa yang terjadi? Tadi malam, saudara, malam-malam jam 11 dia bilang begini, Oma, mari kita jadikan kamar hotel playground. Saudara, dan beneran itu masih ada di kamar saya. Dia pakai penghalang, saudara, pakai isolasi, dan dia sudah menunggu papanya. Cuma saya bilang udah malam, jadi papa nanti kalau dipanggil nggak bisa. Dia bikinin playground, membuat papanya suruh melewatin, harus blusuk naik turun. Dia bikinin playground di kamar masih ada. Jadi ampunilah saya kalau kamar saya berantakan ya. Nah, pada waktu itu Joshua nggak suka makan. Dan saya tuh berdoa, Tuhan, ini anak gimana? Saya ini males banget ngejerin dia makan. Ya kalau sekarang lumayan ya, ada pembantu, ada semuanya. Dulu kan nggak ada saudara. Jadi Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang gini, kurkuma. Saudara, dan saya kasih kurkuma. Wah, itu mendadak dia bisa makan, lapar, dan mendadak saudara dia tidak muntahkan, tapi bisa mencerna. Memang pada waktu lahir dokter sudah bilang dia itu kelamaan di dalam perut saya saudara. Orang lain kan 9 bulan 10 hari, dia 10 bulan 10 hari. Saudara, sampai dokter bilang, Bu, operasi aja. Saya bilang enggak, Tuhan bilang anak ini akan lahir normal. Karena anak ini akan jadi panglima, kuat menerobos segala sesuatu. Tapi anaknya enggak keluar-keluar katanya ya. Dan ini sudah keracunan. Jadi keluar itu saudara seluruh badannya saudara bercak-bercak keracunan, dan di dalamnya keracunan. Tapi karena memang Tuhan bilang penerobos, keluarlah dia 10 bulan 10 hari. Nah, pada waktu kurkuma itu gunanya apa? Satu, membuat saudara lapar dan haus.
Tapi yang kedua yang lebih bagus, membuat saudara bisa mencerna dan mengambil sari-sarinya. Dia menyembuhkan. Dia membuat saudara bisa menyerap semua yang baik. Nah, ada banyak orang saudara tidak punya lapar dan haus. Saudara ciri ya kalau sudah tidak punya lapar dan haus, walaupun saudara di sini pasti lumayan lah lapar dan haus. Saudara setiap kali dengar firman, di dalam ini sudah berkata gini, oh tahu, sudah tahu, sudah tahu. Begitu ada satu kata sudah tahu, berarti saudara sebenarnya tidak punya ya yang namanya lapar dan haus. Yang kedua, kalau saudara setelah pulang lupa. Saudara tadi ngomong apa tuh lupa. Saudara berarti saudara butuh kurkuma. Ya. Saudara berarti tidak bisa menyerap apapun. Saudara yang ketiga, kalau saudara tidak menghasilkan buah, artinya saudara tidak ada perubahan. Saudara maka saudara juga butuh kurkuma. Saudara tidak bisa mengeluarkan bau saffron di hadapan Tuhan. Saudara satu kata ya, kalau Tuhan ngomong sama saya itu cuma satu kata saudara. Saudara hari itu Jumat Agung dan Tuhan cuma bilang gini, aku haus. Dan saudara itu dia berdiri di depan saya. Dan dia bilang 2000 tahun yang lalu nak, aku haus. Dan aku mendapatkan anggur masam. Udah dia ngomong begitu. Itu membuat saya tidak bisa tidur. Itu membuat saya nangis dan berkata, aku tidak mau, aku mau kasih dia anggur termanis. Aku mau kasih dia anggur yang mahal. Aku mau kasih dia anggur yang sungguh-sungguh dari hatiku. Dan kita buat tanggal 29 Maret saudara di PRJ. Saya cuma bilang, saya cuma mau kasih anggur manis, anggur cinta. Kami habis 2M menjamu anak-anak Tuhan, gereja-gereja. Tapi waktu saya lihat mereka datang itu carinya apa? Makan. Saya ajak ke situ 15.000 orang. Saya pengen kita tuh nyembah Tuhan, kasih anggur cinta. Tapi saudara, walaupun mereka datang sih sampai malam ya, dari jam 2 sampai malam. Tapi saudara, makanan yang diserbu, yang ajaib cuma anak-anak muda. Anak-anak muda panas ya, tetap nari. Kalau yang orang tua maaf ya, sembunyi semuanya. Sembunyi di tenda saudara. Saudara dan makan. Sembari nikmatin itu makan saudara ya. Nikmati pujian, nikmati khotbah, makan ya. Saudara saya tuh duduk di atas. Saya sembari nangis, saya bilang Tuhan, aku sangka aku ini bisa ngasih engkau anggur. Bukan anggur murahan yang tawar. Bukan anggur beracun seperti yang diberikan oleh para serdadu untuk membunuhmu. Bukan anggur yang pahit yang dicampur empedu untuk membuat engkau mabuk dan pingsan. Tapi kenyataannya aku kasih anggur murahan. Panas matahari aja kami sembunyi kok. Karena kami tidak punya anggur yang dalam. Saudara, dan itu membuat saya tidak menyerah. Saya pelajari semua anggur. Saya pelajari semua aroma. Dan hari-hari ini saya sedang berkata, Tuhan, buat aku bisa memberi anggur, buat aroma, bau yang kau berkata, ya ini bau yang aku suka. Ini bau yang aku nikmati. Tanggal 17 Mei nanti, sekali lagi kita kumpulkan di bed kasih 30.000 orang. Saudara berkata itu pembuangan, ya kata orang. Tapi buat saya tidak ada pesta yang layak dan cukup layak buat Tuhan kok. Ketika saya tidak punya uang gak apa-apa, saya akan tetap tabur. Saya akan tetap berseru-seru.
Saya akan minta dari perusahaan-perusahaan barang-barang yang rusak, yang expired. Saya akan tetap minta dari anak-anak Tuhan. Dan orang lain berkata, Bu In gak malu minta. Saya bilang enggak. Karena pada waktu mereka belajar memberi dengan cinta, mereka juga menyukakan hati Tuhan. Saudara, adakah saudara lapar dan haus? Adakah saudara kalau dengar firman direnungkan, dan itu membuat saudara mencerna? Adakah saudara menunjukkan buah harum sehingga Tuhan berkata, ini kilau, ini bau saffron. Daun tebu, saudara, ini adalah lambang salib. Salib itu dua ya, ke atas dan ke bawah. Karena itu arti kata dasarnya keseimbangan. Bisakah kita kasih ke Tuhan dan kita kasih ke manusia? Bisakah kita pikul salib? Anak-anak Tuhan zaman sekarang kalau datang kebaktian maunya berkat, urapan, dan semua itu Tuhan kasih, yes. Kesembuhan, mujizat, ya. Tapi adakah di sini orang yang berani berkata, Tuhan, aku mau pikul salib. Aku mau pikul salib. Aku mau menderita bagi Kristus. Saudara, pada waktu beberapa tahun yang lalu, ketika Mahanaim pernah diserbu, walaupun tidak terjadi apa-apa, cuma dilemparin bom molotov kecil-kecil lah, tapi masuk TV rame, pokoknya rame banget. Saudara, dan pada waktu itu akhirnya berita saya ini sampai ke seluruh dunia, sampai saya ditelepon, saudara, sama Open Doors, dan dipanggil sama Open Doors untuk kebaktian, dibiayai semua. Jadi Open Doors itu adalah sebuah yayasan, saudara, yang menolong hamba-hamba Tuhan yang dianiaya. Saudara, Open Doors membiayai setiap tahun hamba-hamba Tuhan yang mengalami aniaya untuk refreshing, saudara. Ya, refreshingnya nyembah Tuhan, dengerin dari yang lain, ngobrol, saudara. Ya, dikasih gratis, kasih hotel bagus, makan bagus, saudara, untuk refreshing. Nah, hari itu saya dipanggil, wah saya senang banget. Saya pikir, wih keren, gue dipanggil sama Open Doors, disuruh bicara. Jadi kami semua hamba Tuhan punya waktu, saudara, 20 menit sampai 30 menit untuk bicara. Banyak, semua boleh bicara. Jadi mereka tidak dikotbahin, tapi kami semua suruh bicara gitu. Saudara, saya ini orang ke 100, jadi mereka manggil 120, cuma 120 orang, saya orang ke 100. Jadi dibagikan. Hari pertama saya duduk, satu hamba Tuhan mulai bicara. Saudara, kakinya saudara digigit serigala itu benar-benar sampai hilang, saudara. Saudara, di sini tangannya sobek, bekas sobeknya kelihatan masihan. Ya sudah sembuh. Saudara digigit buaya. Dan dia cerita bagaimana tempat pelayanannya tidak bisa didatangi dengan mobil ataupun kendaraan. Saudara harus berenang, jalan sampai ke tempatnya itu harus jalan 3 hari 3 malam. Karena tempat pelayanan di tengah hutan. Saudara, ada satu lagi, pokoknya banyak banget ya. Karena saya kan orang ke 100. Saudara, ada, ya ini yang paling berkesan. Ada seorang yang melayani di negara Islam, perempuan, saudara, dan dia diperkosa sama 7 atau berapa lupa persisnya laki-laki. Dan dia berkata begini, sebuah kebanggaan, saya bisa menderita buat Tuhan. Dan yang paling ajaib, mereka yang memperkosa saya semua sekarang jadi murid yang saya muridkan, pasukan-pasukan yang memenangkan suku demi suku di negara itu.
Saudara itu dengar satu, dua, tiga. Dengar yang keempat aja saya udah nunduk. Saya udah gak berani ngomong, saudara. Saya udah lagi matang deh. Saya salah tempat ini. Ini kumpulan pahlawan martir. Saya pakai AC. Ya, gendutnya begini makan. Gak ada yang gendut, saudara, mereka semua. Mereka jalan kaki, matang deh. Saya salah tempat. Untung waktu itu saya belum segendut ini, saudara. Untung. Kalau saya udah segendut ini lebih malu lagi saya, saudara. Untung hari itu saya masih semenantu saya, saudara ya. Saudara itu aja udah malu karena yang lain kurus-kurus, saudara. Saya bilang matang. Benar-benar, saudara. Dan pas bagian saya sampai, saya cuma berlutut, saya bilang, saya enggak. Saya memang pernah diserbu. Saya berkali-kali dipanggil dan disidang dengan aliran keras polisi. Tapi saya tidak pernah menderita. Saya cuma bilang, boleh enggak kita semua berlutut. Dan sekali lagi jangan biarkan ada kepahitan, marah. Tapi biarkan kita naikkan lagu cinta. Akhirnya kami sama-sama berlutut, kami sama-sama nangis. Dan saya bilang, saya orang yang paling gak layak buat berdiri di tempat ini atau ngomong di tempat ini. Tapi saya benar-benar mau ajak kita berdoa buat banyak orang supaya mereka punya keberanian menderita bagi Kristus. Saudara, bahkan Paulus berkata di akhir pelayanannya, ini bukan doa waktu dia pemula. Ini ketika dia sudah sangat menderita. Ketika dia sudah dipecut, dilempari batu, dia masih berkata, Tuhan, biarkan aku bersekutu dalam penderitaan. Saya rasa di sini tidak ada yang berani berdoa itu. Yang pasti saya nggak berani. Sampai hari ini loh, saya nggak berani doa, Tuhan, aku mau bersekutu dalam penderitaan. Tidak berani. Saya selalu bilang, Tuhan ampuni aku yang pengecut. Kalau sudah tahu kenapa saya paling rajin perang, karena saya paling pengecut. Saya nggak mau, saudara, perang dunia ketiga. Saya lihat, saya sudah mimpi. Saudara, saya mimpi, saudara, nuklir meledak dua, kegelapan di mana-mana. Saudara, orang jarah makanan sampai, saudara, tidak ada satupun makanan lagi. Saudara, kekeringan di mana-mana, tidak ada makanan. Saudara, yang dihasilkan semua terkontaminasi. Bahkan hari itu saya lihat cucu-cucu saya lebih besar dikit dari ini, tapi belum besar. Saudara, mereka bahkan sudah tidak bisa keluar rumah karena udara di rumah di luar terkontaminasi. Ketika saya lihat itu, saya bangun, saya gemetar, saya nangis. Dan Tuhan bilang begini, kamu mau itu terjadi? Saya bilang, enggak Tuhan, tahan. Tahan. Walaupun iblis memintanya untuk mulai masa kesesakan. Tahan. Karena itu orang bilang, Bu Iin kenapa senang perang? Karena gua pengecut. Udah jujur aja. Saya gak mau perang dunia ketiga terjadi. Karena itu saya bayar mahal buat peperangan di udara. Tuhan bilang, bayar perang di udara, sewa satu pesawat, doa, teriak, buat 6 jam peperangan di atas. Nanti kita akan berangkat Juli, tapi sekarang tim pendahulu, tim advance yang buka jalan sudah ada di Israel. Saudara, sudah perang di setiap titik. Dan saya mau berkata, Tuhan, saya lakukan karena saya nggak mau. Sejujurnya akar paling dalam apa? Saya nggak mau menderita. Tapi hari ini saya mau berkata buat setiap saudara, ada orang menderita nggak mau, perang juga nggak mau, nahan nggak mau, deklarasi nggak mau. Jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan dalam keadilannya terpaksa membiarkan saudara masuk dalam kesesakan besar.
Kalau saudara enggak, saudara penakut kayak saya, hayu perang. Hayu deklarasi. Amin. Kalau saudara pemberani, siapa di sini pemberani? Yang berkata, saya siap jadi saksi, saya siap menderita bagi Kristus. Boleh angkat tangan? Nah, enggak ada yang angkat tangan ya. Oh, ada 1, 2, 3 yang diangkat. Saudara, kalau yang enggak angkat tangan, saudara pilih deklarasi. Pilih perang sama saya. Pilih nahan kesesakan. Nahan, ayatnya berkata, Tuhan, saudara delay kedatangannya hanya karena apa? Supaya orang-orang dimenangkan. Ada ayatnya, ada. Kalau enggak, mana berani saya. Tapi sekali lagi, biar bagaimanapun Tuhan tetap menyodorkan salib. Walaupun salib kita jauh lebih kecil daripada banyak pahlawan-pahlawan. Saudara, yang keenam adalah kayu manis sinamon. Dan ini adalah hati yang limpah. Saudara, bisa enggak kita ini punya hati yang limpah dengan syukur, limpah dengan cinta, enggak pelit gitu loh. Saudara, hati yang limpah itu murah hati. Nah, murah tuh begini ya. Kalau saudara makan bayar 5.000 dapat soto, nasi, ayam goreng, tahu, tempe, telur, otak goreng. Itu murah atau mahal? Murah. Tapi kalau saudara bayar 5.000, saudara dapat nasi separuh, kuah soto doang, pakai saudara ya, pakai kol, nggak pakai daging. Itu murah atau mahal? Itu pas. Nggak mahal, tapi pas, betul? Nah, banyak orang itu berkata gini, dia itu ya malas, jadi saya nggak suka sama dia. Nah, ini namanya pas. Tapi kalau saudara punya hati limpah, saudara akan ambil orang malas ini, didik, ajari, tarik, sampai dia menjadi orang yang terbaik. Ini namanya limpah. Saudara temukan orang-orang yang tidak layak dicintai, yang tidak layak diberkati, yang tidak layak saudara untuk saudara angkat. Salah satu anak angkat saya adalah Ibu Ruth. Saudara tahu siapa itu Ibu Ruth? Ibu Ruth adalah seorang yang tidak layak diangkat untuk anak angkat. Saudara, dia itu kerja tuh saudara. Bosnya saudara, dia kerja di bengkel jadi akuntan karena dia lulusan akuntansi. Saudara, bosnya dilempar bensin dan dibakar. Untung satu korek api nggak nyala. Saudara, suaminya malam pertama, saudara, dilempar sama pisau dan digebukin sama sabuk sampai datang ke rumah saya malam pertama, sobek 5-6 tempat. Saudara, kemudian kerja lagi di tempat lain, namanya akuntansi kan, saudara ya pakai komputer. Saudara, bosnya nggak tahu ngelakuin apa, itu komputer dibanting ke muka bosnya. Saudara bayangin ya kalau ada orang kayak begitu, menurut saudara layak gak sih? Enggak. Tapi hari itu Tuhan bilang, angkat anak. Saudara, dan bukan berarti begitu diangkat anak beres ya. Saya butuh lebih dari 15 tahun membereskan hidupnya. Bayangin hari itu dia pegang bagian dapur, temennya pegang bagian air, Yekua. Nah, saudara, dapur butuh air, tapi air tidak boleh kalau dapur itu bau. Saudara, karena bau di dapur, misalnya bau gorengan, itu akan masuk di produksi air kita. Airnya nanti akan bau. Jadi pada waktu airnya mau produksi, saudara, airnya dimatiin, klek, supaya tidak masak. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Dia bawa pisau, saudara, pergi ke bagian air, todong pisau, nyalain nggak? Gua lagi masak. Seluruh Mahanaim telepon saya, Bu, itu Bu. Terus yang bagian air tidak kurang garang, ngeluarin parang. 2 perempuan loh, nggak ada lakinya loh saudara. 2 perempuan
Satu ngeluarin pisau, satu ngeluarin parang. Dari mana satpamnya telepon, nggak ada yang berani mendekat karena ada 2 singa berantem. Teleponlah ke saya, Bu tolong, Ibu Ruth dengan Ibu Maria. Yang satu yang bagian air namanya Bu Maria. Tolong Bu, katanya. Ini 2 singa berantem. Tapi yang namanya limpah di sini, ketika saudara ambil yang seperti itu. Hari ini Bu Ruth mimpin perang di Israel. Dan salah satu bagian dia adalah menaikkan anggur manis. Setiap kali dia khotbah, puluhan ribuan orang dijamah. Bahkan hari ini dia punya sebuah tim 1000 pengamen jalanan. Saudara, ini orang-orang yang dari agama macam-macam. Tapi keren saudara, nyanyinya haleluya. Nyanyi saudara, lagu-lagu. Dan itu kalau nyanyi hadirat Tuhannya, wow saudara. Saya sampai berkata, Tuhan, bagaimana mungkin orang yang dibuang. Saudara, Ibu Ruth itu pertama diambil bukan sama saya. Dia bertobat bukan sama saya, sama Bu Indri Gautama. Dan Ibu Indri Gautama juga seorang yang hatinya limpah. Dibawalah saudara dia ke rumahnya, tapi disuruh baca Alkitab, ngerokok. Saudara kemudian disuruh kebaktian, naik ke atap, loncat dari rumahnya Bu Indri pergi. Saudara, sampai akhirnya Bu Indri begini sama dia, Ruth, boleh ndak pergi dari rumah saya? Saya nggak kuat. Kamu membuat semua anakku menjadi kacau. Saudara, banyak kali kita pengen terima yang baik. Tapi pada waktu saudara pengen menghasilkan bau limpah, bisa gak saudara itu memberi kepada orang yang tidak layak? Pengampunan, kasih, pendidikan, kesempatan. Bisakah saudara terus dengan sangat limpah mengucap syukur? Ketika tidak ada alasan untuk mengucap syukur. Bisakah saudara dengan limpah memberi makan kepada orang-orang yang kadang-kadang saudara, mereka itu berteriak menganiaya kita? Bisakah kita dengan limpah saudara menghormati hamba Tuhan, pemimpin, mertua yang mungkin sangat menyakiti kita? Itu adalah hati ini, limpah. Saudara, mur itu keberanian untuk dilukai, keberanian untuk mati daging. Dan terakhir adalah gaharu, terbang tinggi bagai Raja Wali di saat badai bergelora. Saya tahu, tidak usah saya terangkan. Saudara tahu artinya jadi Raja Wali. Pagi hari ini biarkan kita mengeluarkan aroma cinta. Dan biar itu membuat Tuhan berkata, nak, terima kasih karena aku menikmati aroma cinta yang engkau naikkan. Saudara, mari kita naikkan lagu lama dari saudara, Sion berjalan bersamamu. Bagai sebutir pasir. Saya berharap kita semua menyanyikan dengan cinta. Saya berharap kita menyanyikan dengan berkata, Tuhan, Engkau yang sudah membawa kami sejauh ini. Mari naikkan aroma ucapan syukur. Mari naikkan aroma kelimpahan. Mari naikkan aroma saudara, terbang tinggi, percaya, berserah, dan saudara berjalan bersama Tuhan. Bapak, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami.
Buat kami pagi ini mencerna akan segala sesuatu yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Kami tahu segala sesuatu untuk mengeluarkan suatu aroma perlu suatu proses. Ajar kami untuk dapat mengeluarkan aroma yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk seluruh firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, untuk mengeluarkan aroma itu perlu proses ya. Kemarin Ibu Iin itu bawa minyak macam-macam, terus ini kalian mau pilih yang mana ya. Nah, itu ada sebotol, ada minyaknya. Sampai di rumah tadi malam karena saya baru sibuk sekali tadi malam, sekitar jam berapa, jam 12 atau setengah 12-an lah. Saya baru beres-beresin semua, terus saya ambil itu minyak ya. Minyak itu kalau dibuka, nggak batin bisa dibuka, itu memang berbau. Tapi supaya baunya bisa keluar ya, itu memang perlu yang dinamakan, jadi ada alatnya ya, yang misalnya kayak itu tuh yang biar aroma ya seperti itu, bisa pakai diffuser, bisa misalnya pakai yang kayak yang dimasukin itu apa sih, batang-batang gitu loh, kalau dimasukin situ ya itu nanti bisa. Nah, itu harus ada yang namanya biar bagaimana bisa keluar itu ya. Bagaimana bisa keluar? Ibu Iin bilang kalau di saya tak semprot-semprot. Nah, harus ada alat untuk bisa keluar dan berbau harum. Perlu proses, saudara. Ya. Jadi saya berdoa, kalau saya tanya mau semua punya aroma, ya nggak ada yang ngomong nggak mau. Tapi aroma kan macam-macam, bisa bau mulut, bisa bau pantat, ya kan, kan macam-macam kan. Tapi satu hal kita tahu yang Tuhan mau adalah keluarkan bau aroma yang harum, yang berkenan di hati Tuhan. Perlu proses. Saya berdoa, saudara berkatakan, Tuhan, belenggulah tanganku ya, supaya benar-benar kita dibelenggu dan benar-benar dipenuhi dengan cinta. Itu baru kita dapat melakukan segala sesuatu. Lakukan segala sesuatu dengan cinta, maka engkau akan dapat menikmati akan segala-galanya. Dan yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada saudara, itu perlu yang dinamakan merelakan diri ya, harus perlu minta kitanya benar merelakan diri untuk dibakar habis ya, sehingga mengeluarkan suatu aroma yang berkenan di hati Tuhan ya. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Kau kerjakan kemarin Tuhan. Kami berdoa setiap minyak dan madu yang sudah kami lakukan, biar Kau mulai bekerja Tuhan, itu suatu benih yang Engkau berikan buat kami. Biar kami benar-benar Tuhan mengeluarkan aroma yang berkenan di hati-Mu. Ini yang jadi doa kami. Kami berdoa kalau sebentar dari sebagian besar daripada kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, ke kota kami masing-masing. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, perjalanan yang merupakan perjalanan yang luar biasa, sampai di tempat masing-masing dengan tidak kurang suatu pun apa. Terima kasih untuk semua kecukupan yang Kau berikan. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan, tetap kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan memegang kendali atas bangsa ini. Kami berdoa
untuk pemimpin-pemimpin yang baru, baik itu presiden, wakil presiden, maupun DPR dan MPR serta kabinet yang akan dibentuk. Bapa, kami doakan Engkau ikut ambil bagian di dalam hal ini. Engkau berikan hikmat marifat buat pemimpin-pemimpin Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mengambil suatu langkah yang berkenan di hati, supaya negara ini dapat meneruskan apa yang menjadi rencanamu. Paksakan Tuhan untuk masuk di dalam jalurmu. Inilah doa yang kami naikkan. Kami berdoa saat ini Tuhan, apa yang dikatakan oleh Ibu Uin tadi, Engkau tahu Tuhan, mau tidak mau perang dunia ketiga itu akan kami lihat, dan perang dunia ketiga itu mau tidak mau akan terjadi. Tapi satu perkara pada pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau sanggup untuk menahannya jikalau belum waktunya. Bapak, firman-Mu mengatakan, firman berita keselamatan harus sampai ke ujung bumi. Biarlah penggenapan demi penggenapan akan terjadi. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami tetap berdoa Tuhan mengenai keadaan bencana alam, cuaca yang saat ini tidak menentu. Kami mohon anugerah-Mu, Kau yang akan terus memegang kendali. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus melakukan bagiannya, dengan berdoa, dengan doling, dengan peperangan yang ada. Engkau terus mengawal mereka Tuhan. Bawa kami mengerti hati-Mu, sampai kami tahu apa yang harus kami lakukan dan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan akan segala sakit penyakit yang saat ini mulai melanda, dengan adanya batuk yang tidak sembuh-sembuh. Engkau tahu Tuhan banyak sekali yang terkena DB. Hiratara makaya sangkara. Mari kita berdoa di dalam bahasa Arab. Ora makaya sangkara tara makaya sangkara tara makaya se. Ora makaya sangkara mama. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh sakit penyakit minggir daripada dunia ini. Sebelum waktunya, sebelum waktunya, Engkau tidak boleh melakukan perkara-perkara keluar daripada rencana Tuhan. Orang makaya sederetang alama, orang makaya sakalata. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bantahkan kuasa-Mu, kami hancurkan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, orang makaya sekerata alama. Bapa, kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu, daya tahan tubuh surgawi, untuk dapat kami melawan segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau sungguh amat sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita pakai akan minyak urapan yang kemarin. Biarlah minyak ini akan membelenggu hidup kita. Terus setiap hari kita minta dibelenggu. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pikiran kami Engkau belenggu ya Tuhan. Biarlah mata kami Engkau belenggu Tuhan. Biarlah telinga kami Engkau belenggu dengan cinta-Mu. Bibir mulut kami Engkau yang akan membelenggu dengan cinta-Mu. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, pegang hati kami Tuhan. Untuk hati kami dibelenggu dengan cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Demi kasih karuniamu Tuhan, Engkau babat habis semua yang tidak baik dalam hidup kami. Bapa yang di surga, kami mau menyerahkan tangan kami ini Tuhan. Belenggu Tuhan akan tangan kami dengan cinta-Mu. Belenggu Tuhan kaki kami ini dengan cinta-Mu. Biarlah kaki kami pun dibelenggu, tangan kami Kau belenggu Tuhan, sehingga kami berjalan dalam rencana-Mu yang amat mulia dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Seluruh perjalanan kami hari ini kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat jalan buat saudara-saudara yang akan meneruskan ke tempat kota masing-masing, ke pulau masing-masing.